Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Zastia, NIM 18135063. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang laporan produksi dan perkembangan bisnis. Berdasarkan grafik batang produk keripik singkong di atas, dalam setiap produksi selalu mengalami peningkatan dari tahap produksi minggu pertama hingga minggu keempat. Seperti yang kita ketahui, di mana pada tahap produksi minggu pertama kita dapat menerima laba sebanyak 105 unit penjualan, dan tahap minggu kedua ada 110 unit penjualan, dan minggu ketiga ada 115 unit penjualan, dan tahap produksi minggu keempat ada 120 unit. Dalam minggu ketiga hingga keempat peningkatan tidak signifikan dikarenakan para pembeli yang ada di sekitar Jalan Enang Air berangsur-angsur berkurang karena pembeli merasa jenuh. Hal ini sangat mempengaruhi pada penjualan keripik singkong. Yang kedua, ada analisis perkembangan bisnis keripik singkong. Yang pertama, berdasarkan analisis evaluasi terhadap bisnis plan dan bisnis kanvas yang terrealisasikan sesuai rencana adalah melalui bisnis kanvas sendiri karena lebih mudah melakukan penyesuaian terhadap bisnis dengan bentuk yang sederhana dan lengkap, lebih memfokuskan pada aspek strategi dibandingkan menggunakan bisnis plan. Yang kedua, adapun untuk bisnis plan tidak sesuai rencana karena banyak perubahan yang dilakukan saat proses produksi dan penjualan, sehingga dengan menggunakan bisnis plan ini akan memakan banyak waktu dalam proses pembuatan, pengemasan, dan pengiriman makanan ke tangan konsumen dalam setiap tahap produksinya. Yang ketiga, ada penyebab bisnis keripik singkong tidak berjalan sesuai rencana. Di antaranya ada keterbatasan kemampuan, kurangnya variasi rasa dari produk keripik singkong tersendiri, SDM yang kurang, strategi marketing yang kurang tepat, inovasi yang berkembang. Solusi mengatasi masalahnya di antaranya selalu mendengarkan masukan dari pelanggan dan menjadikannya sebagai bahan koreksi saat menciptakan suatu produk baru sehingga kualitas produk semakin bagus. Solusi yang kedua, menciptakan produk yang lebih bervariatif agar pelanggan tidak bosan. Yang ketiga, menambah sumber daya manusia yang lebih berkompeten agar produk yang dihasilkan lebih maksimal dan berkualitas. Yang ketiga, bersedia untuk menerima kritik dan saran dari pelanggan. Ambil kesimpulan dari setiap kritik dan saran yang diterima dari pelanggan dan langsung melakukan evaluasi serta perubahan. Dan yang terakhir, menambah pengalaman dari kegagalan sehingga kegagalan tidak kembali terulang. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.